tentunya itu semata-mata ujian. Sejauh mana kita bisa mengimani, sejauh mana kita bisa menerima segala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya. Kita hidup di dunia ini tentunya pernah merasakan senang, kita merasakan sedih, kita juga pernah merasakan yang namanya musibah, di mana musibah itu adalah sesuatu yang menimpa pada diri kita yang tidak kita inginkan. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam rangka menghadapi musibah yang melanda negeri kita, yang melanda kita semuanya, pertama, kita tentunya harus senantiasa sabar dan sabar. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, as-sabru salasatun, sabrun alal musibati, wa sabrun alal ta'ati, wa sabrun anil maksiyati. Terkadang diri kita tidak sadar apakah kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang sabar. Kadang orang lain begitu mudah mengucapkan kata sabar kepada kita yang terkena musibah, tetapi terkadang kita merasa bahwa kita sudah bersabar, tetapi hati kita senantiasa mengeluh, perilaku kita senantiasa mengeluh. Tentunya kita belum bisa menjadi orang yang bersabar ketika dalam menghadapi musibah kita senantiasa mengeluh. Paling tidak dalam rangka menghadapi musibah ini, sebagaimana kita dapat digolongkan menjadi orang yang sabar dalam menerima musibah, yang pertama tentunya kita harus mengerti bahwa semua musibah yang datang, yang menimpa kita semuanya, itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus tenang, kita harus mengerti bahwa orang hidup pasti memiliki suatu cobaan. Yang kedua, supaya kita bisa dikatakan menjadi orang yang sabar dalam menghadapi musibah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Man aradallahu bihi khairan yusibhu anhu. Kita harus senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan segala macam musibah, kita justru berburuk sangka kepada Allah. Itu satu sikap yang sangat keliru. Tentunya dalam menghadapi segala musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencoba hambanya, mencoba kaumnya melebihi kekuatan dari kaum itu sendiri. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang tertimpa musibah pasti akan merasakan sedih. Orang yang tertimpa musibah pasti akan merasakan kecewa. Tapi tentunya rasa sedih itu supaya bisa lepas, supaya bisa cepat hilang dari hati kita, tentunya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya hati kita akan tentram. Dengan hati kita tentram, kita tidak akan merasakan kecewa. Dengan hati kita tentram, kita akan merasakan bahwasanya musibah apa yang dialami oleh kita, kita serahkan, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya orang yang ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Orang yang bersabar
tentunya Allah akan memberikan pahala, di mana pahala itu tanpa batas. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memiliki sikap sabar dalam menghadapi musibah. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memiliki sikap yang sabar, di mana sikap sabar ini Allah akan menggantinya dengan pahala yang tanpa batas. Tentunya terkadang kita sebagai manusia, apa yang kita inginkan harus kita capai, apa yang kita cita-citakan harus terwujud. Tetapi padahal itu semuanya, apa yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kita harapkan belum tentu itu baik menurut Allah. Sehingga itulah yang terkadang menjadikan manusia mudah memiliki sikap depresi. Itulah yang menjadikan manusia mudah untuk berputus asa ketika angan-angannya harus terpenuhi, ketika angan-angannya harus senantiasa terwujud. Tentu itu tidak baik. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Untuk itu marilah kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Islam dalam menerima segala cobaan, dalam menerima segala musibah, itu semata-mata untuk mengingatkan diri kita sendiri, dan itu juga semata-mata untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai di manakah keimanan kita? Sudah sampai di manakah ketebalan keyakinan kita terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan perlu diingat, kita sebagai manusia juga jangan sampai berbuat dolim. Kita sebagai manusia juga jangan sampai berbuat dolim kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada alam semesta, yang perbuatan dolim itu justru akan merugikan kita semuanya. Bahkan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya juga terkadang mendapatkan imbas dari perbuatan kita semuanya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala macam musibah. Negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semuanya dijauhkan dari segala macam musibah. Kita senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma dfa' anal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bah wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batun min baladina Indonesia khususah wa min buldadil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridha dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridha dan ampunanmu. Allah Maha Besar, ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridha dan ampunanmu. Di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridha dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.